Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adiba dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di mata kuliah koperasi ini, saya diberi tugas untuk mereview webinar yang berjudul Masa Depan Koperasi dan Inovasi di Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Nining I. Susilo. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang wajah koperasi di Indonesia. Koperasi yang ada di Indonesia itu banyak sekali, tapi banyak yang aktif dan banyak yang tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif atau koperasi abal-abal ini mencapai angka ribuan. Pada tahun 2015, Kementerian sudah melakukan upaya pembuatan ID koperasi. Nah, ID koperasi ini bertujuan untuk jika koperasi yang tidak memiliki ID koperasi ini, maka akan terancam ditutup. Pada tahun 2016, mulai ditutup beberapa koperasi. Angka terbanyak ditutupnya koperasi ini pada tahun 2016 itu sekitar 45.000 lebih. Ada beberapa elemen daya saing negara. Nah, salah satunya yaitu inovasi. Dalam inovasi ini melakukan yang pertama, memanfaatkan yang ada, kemudian memulai dulu, dan memperbaiki sambil jalan. Dari ketiga ini, sehingga tercapai fitur sederhana, tapi yang mampu menghasilkan maksimum kepuasan bagi pengguna di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, bagaimana inovasi dan rapor daya saing Indonesia pada tahun 2016? Indonesia hanya menduduki angka 3,9 dari maksimum angka 7. Jadi, daya saing negara kita yaitu ke-34 dari 144 negara pada tahun 2016. Hal ini akan terus berubah pada setiap tahunnya. Selanjutnya, koperasi dan persepsi korupsi di Indonesia. Jadi, dari data yang mengenai adanya koperasi abal-abal itu, tumbuh dari 2012 sampai 2015 itu sebanyak 6%. Dengan adanya menutup beberapa koperasi, maka jumlah koperasi abal-abal ini turun menjadi kurang lebih min 3%. Tetapi persepsi korupsi yang ada di Indonesia itu naik pada tahun 2012. Persepsi korupsinya 32 dan semakin naik pada tahun 2012-2015 mencapai 40. Dan Indonesia ranking korupsinya dari 180 negara, kita bukan makin menurun, tetapi naik. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap koperasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, konstruksi koperasi dalam keseimbangan 3 kekuatan kewarganegaraan, yaitu ada pemerintahan, wirausaha, dan civil society. Dalam ketiga ini harus ada keseimbangan. Bahaya jika civil society atau koperasi ada di bawah pemerintah dan market, karena dengan diberikannya APBN ke Dekopin, artinya koperasi ada di bawah kekuasaan negara. Seharusnya tak ada APBN ke Dekopin. Pada tahun 2020 tidak ada lagi karena adanya pandemi COVID-19. Pada saat ini, konstruksi 3 kekuatan kewarganegaraan Indonesia tidak seimbang. Jadi, untuk menyeimbangkan koperasi dengan pemerintahan, maka tidak boleh ada lagi APBN di Dekopin. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.